Selamat pagi sahabat jelajah, saya Rosi Azwin akan merangkum berita-berita seputar Pelalawan selama sepekan dalam kabar terkini sepekan. Mengawali pekan ini, usai melantik 6 kepala dinas, Bupati Pelalawan langsung izin cuti ke luar negeri. Hanya berselang beberapa hari usai melantik 6 kepala dinas di lingkup pemerintah daerah Pelalawan, Haji Zukri Misran langsung izin cuti pergi ke luar negeri. Dari keterangan Sekretaris Daerah, Tengku Muklis, Bupati Pelalawan izin cuti selama 9 hari terhitung dari tanggal 6 hingga 14 Februari 2023. Kabarnya, keberangkatan Haji Zukri Misran ke luar negeri dengan tujuan ke Eropa, ingin mencari sekolah untuk anaknya. Namun, Sekda Pelalawan tidak dapat memastikan siapa saja yang ikut dalam rombongan bupati tersebut. Beliau cuti terhitung mulai hari ini sampai tanggal 14 Februari. Izin ke luar negeri dengan alasan penting, urusan keluarga. Khususnya beliau sedang menjajaki tempat kuliah anak beliau. Itu baliknya tanggal berapa, Pak? 14. Tanggal 14 ini ya, Pak ya? Ya. Kabar beredar, Bupati Pelalawan berangkat pada Selasa sore 7 Februari 2023. Namun, hingga kini Haji Zukri Misran belum dapat dihubungi. Dikabarkan seorang kepala desa yang rela melelang rumahnya demi pembangunan sekolah menengah pertama di Desa Lalangkabung, dikarenakan PT RAPP enggan untuk menghibahkan lahan. Demi keberlangsungan pendidikan dan mencerdaskan anak-anak di desanya, Kepala Desa Lalangkabung dengan ikhlas melelang rumahnya. Dari hasil penjualan rumah itu, diharapkan nantinya dapat membeli lahan kosong untuk pembangunan sekolah menengah pertama. Desa Lalangkabung, Kecamatan Pelalawan, saat ini belum memiliki sekolah menengah pertama, sehingga anak-anak di Desa Lalangkabung yang tamat dari sekolah dasar tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama ke daerah lain, karena aturan zonasi yang telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan. Agar tidak ada anak-anak yang putus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelalawan terpaksa membuat kelas jauh di Desa Lalangkabung karena terkendala lokal. Untuk sementara SMP kelas jauh itu menumpang di Masjid Nurul Yakin. Ruang Masjid Nurul Yakin itu pun terbatas, hanya bisa menampung 38 murid. 4 anak lainnya terpaksa tidak dapat diterima atau putus sekolah. Rencananya di tahun ajaran baru 2023 ini, 4 anak yang putus sekolah tersebut akan diterima kembali. Namun sayang hingga kini sekolah menengah pertama tidak kunjung terwujud. Pasalnya, hingga kini lahan untuk peruntukan sekolah SMP tersebut belum juga tersedia. Ini coba kita sudah berbuat menempuh jalur apapun itu terkait bagaimana kita menyelamatkan anak SMP kita. Makanya kita berupaya supaya anak-anak Desa Lalangkabung bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Saya selaku Kepala Desa, saya rela menjual rumah saya demi kepentingan mendapatkan lahan untuk SMP, yang mana selama ini dari pihak perusahaan pun nampaknya tidak ada itikat bagaimana pengadaan SMP tersebut. Sudah mencoba minta lahan kepada pihak perusahaan, Pak? Sudah. Kita sudah berapa kali melayangkan surat dan duduk bersama, namun pihak perusahaan nampaknya masih berkeberatan karena lahan yang di wilayah kami pun, desa kami, mereka selalu mengatakan adalah lahan utama produksi untuk produksi perusahaan mereka. Itu dia. Jadi nggak mau ya PT RPP nanti, Pak? Tidak mau, mereka perusahaan tidak mau, bahkan mereka akan menambah lagi, mencari lagi lahan masyarakat yang akan dibeli mereka untuk areal konsesi perusahaan di wilayah kami. Selama ini, warga Desa Lalangkabung berharap mendapat bantuan hibah lahan untuk pembangunan sekolah SMP tersebut dari perusahaan bubur kertas raksasa PT Riau Andalam Pulp and Paper Group April, apalagi sebagian lokasi pabriknya PT RAPP masuk dalam wilayah Desa Lalangkabung. Namun setelah mabrur, Humas PT Riau Andalam Pulp and Paper Group April pada Senin 6 Februari 2023, di acara hearing dengan DPRD Pelalawan, dihadiri Komisi 3 dan Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan, menyatakan bahwasannya
pihak perusahaan PT RAPP tidak bersedia membantu ataupun menghibahkan lahannya untuk pembangunan sekolah menengah pertama di Desa Lalangkabung. Pupus sudah harapan warga Desa Lalangkabung kepada PT RAPP Group April dan prihatin dengan pendidikan anak-anak penerus bangsa itulah Kepala Desa Lalangkabung nekat melelang rumahnya. Sebelum izin cuti ke luar negeri, Bupati Pelalawan melantik 6 kepala dinas. 2 diantaranya ternyata ipar Bupati Pelalawan dan istri Wakil Bupati Pelalawan. Mendadak, Bupati Pelalawan Haji Zukri Misran pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tanggal 3 Februari 2023, melantik 6 kepala dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Pelalawan di kantor Bupati Ruang Auditorium lantai 3. Pelantikan 6 kepala dinas tersebut terkesan sembunyi-sembunyi dan banyak kalangan yang tidak mengetahui acara pelantikan itu. Yang menariknya, dari 6 pejabat orang yang akan dilantik, 2 pejabat orang dekat Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan. Sebut saja Prima Merdekawati Sarjana Keperawatan, tidak lain istri Wakil Bupati Pelalawan, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya, Zulkifli, Sarjana Perikanan, adik ipar dari Bupati Pelalawan, dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dan 4 dinas strategis lainnya diisi oleh Zulkifli Sarjana Agama sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan atau Asisten 1. Joko Setiadi Sarjana Teknik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kelima, Hanafi Sarjana Sosial, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Terakhir, Zulfan Sarjana Perikanan diangkat menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan. Dalam pidatonya, Bupati Pelalawan Haji Zukri Misran meminta kepada 6 kepala dinas yang baru saja dilantik agar lebih keras lagi bekerja dan cepat menanggapi laporan masyarakat. Maka teman-teman yang baru dilantik, tentu harapan besar banyak, harapan masyarakat sangat besar, masih banyak jalan-jalan yang butuh perhatian kita, jangan sampai terlewatkan. Apa yang saya sampaikan tadi, pantau terus operator di masing-masing OPD, pastikan bahwa laporan di klik lapor itu jangan sampai terlewatkan. Saya sudah perintahkan kemarin 24 jam operatornya harus memantau klik lapor itu. Klik lapor itu harus dipantau operatornya 24 jam. Jangan sampai masyarakat melapor, laporannya hari ini baru tahu di akhir minggu. Itu akan berbahaya. Karena urusan masyarakat itu ada urusannya, kebutuhannya cepat. Setelah pelantikan ke-6 eselon 2 tersebut, saat akan diwawancarai wartawan, dengan tergesa-gesa Bupati Pelalawan langsung meninggalkan lokasi. PT RAPP tidak akan menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah menengah pertama di Desa Lalangkabung, Kecamatan Pelalawan. Perusahaan bubur kertas raksasa PT Riau Andalam Pulp and Paper atau PT RAPP Group April dengan tegas mengatakan tidak akan menghibahkan lahan untuk sekolah menengah pertama di Desa Lalangkabung, Kecamatan Pelalawan. Hal itu disampaikan oleh pihak Humas PT RAPP Group April saat hearing di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan pada hari Senin 6 Februari 2023. Hearing yang ditaja oleh DPRD Pelalawan itu membahas tentang nasib sekolah menengah pertama di Desa Lalangkabung. Rapat hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Monang Pasaribu, sempat berjalan alot karena pihak perusahaan bubur kertas PT RAPP bersekuku tidak akan menghibahkan lahan mereka untuk pendidikan anak-anak desa di Lalangkabung. Menurut Mabrur, Humas PT RAPP, saat ini PT RAPP masih kekurangan lahan untuk ditanami akasia. Lahan perusahaan yang ada di 2 lokasi dalam area Kampung Lalangkabung, pertama 1,5 hektar dan 2 hektar, juga tidak dapat dihibahkan karena kedua lahan tersebut sudah ditanami kayu akasia. Dan lahan itu lahan produktif penunjang produksi perusahaan. Ya sekarang kan itu sudah menjadi aset kita ya.
Dan kita di sana itu sudah kita tanami tanaman akasia untuk bagian dari produksi kita, memenuhi produktivitas kita di sana gitu loh. Nah, kalau 1 hektar itu mempengaruhi enggak produksi PT RPP, Bang? Sekarang kami ini sebenarnya kalaupun ya lahan yang belum ada pun kita mau cari lahan gitu loh. Masih nambah ya, Bang ya? Masih nambah gitu. Nah, jadi yang ada ya kita pertahankan dan tentunya yang belum ya kita tingkatkan. Kalau ada program lain ya kita bicarakan kan dengan teknisnya saja. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di hearing itu mengungkapkan dirinya ingin sekali membantu masyarakat Desa Lalangkabung untuk memperoleh lahan sekolah. Namun karena ada aturan dari pusat yang tidak diperbolehkan pihak dinas membeli atau mengganti rugi lahan untuk sekolah, maka dari itu Dinas Pendidikan tidak dapat menyediakan lahan. Dalam aturannya Dinas Pendidikan hanya dibolehkan membantu dari segi infrastruktur, berupa bangunan dan mobiler. Sedangkan lahan, warga desa itu yang menyediakan. Mendengar jawaban Humas PT RAPP tersebut, Kepala Desa Lalangkabung dan perangkat desa lainnya tertegun dan tidak dapat berbuat banyak. Kini, impian dan harapan Kepala Desa Lalangkabung dan masyarakat untuk memperoleh sekolah menengah pertama pupus sudah. Tahun ajaran baru sudah dekat, sekitar bulan Mei 2023, sedangkan murid sekolah dasar yang tamat di Desa Lalangkabung diperkirakan sampai 40 murid. Kini pertanyaan di masyarakat Desa Lalangkabung pun muncul. Apakah anak-anak mereka akan putus sekolah dikarenakan lokal tidak ada? Saksikan terus rangkuman kabar terkini di Kabar Terkini Sepekan. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di Jelajah Riau Televisi YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe terus ya. Saya Rosi Azwin dan seluruh tim kreatif Jelajah Riau Media mengucapkan selamat berakhir pekan. Salam penjelajah.